Stunting ini merupakan sebuah masalah yang membuat Nusa Tenggara Timur ya terlihat tercoreng ya, karena dia salah satu yang tertinggi masalah di NTT. Sebelum saya jadi gubernur, stunting di NTT itu 42% tahun 2018. Ada data dari BPS seperti itu. Dan kita perlu kerja secara kolaboratif tentunya. Tidak mungkin penyelesaian stunting itu dapat diselesaikan oleh pemerintah saja. Benar. Jadi sebenarnya stunting itu bukan masalah uang. Itu masalah pemahaman, masalah mindset. Di sana itu ada masalah bagaimana pengasuh anaknya. Dia tahu bahwa banyak masalah setelah saya menjadi gubernur. Stunting itu tidak semata-mata karena masalah gizi, tapi juga masalah budaya di sana. Kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur itu memiliki banyak sekali endemik tumbuhan seperti kelor yang punya protein yang sangat tinggi. Bahkan oleh WHO disebut miracle tree, pohon ajaib. Dan kita tahu masalah gizi buruk di Afrika dapat terselesaikan oleh WHO lewat pohon kelor, seperti moringa tree dikenal. Tapi kita di Nusa Tenggara Timur kan tidak banyak orang menyukai pohon makan kelor karena ini makanan bagi orang miskin. Dulu pilihan terburuk bagi seseorang untuk makan sayur adalah makan kelor terakhirnya. Itu mindset. Yang kedua, stunting juga kita peroleh beberapa desa yang saya kunjungi, stuntingnya tinggi, tetapi pengolahan makanannya yang tidak mengerti. Jadi bukan tidak ada di sana tidak ada gizi. Jadi bukan masalah uang saja di dalam pemahaman tentang stunting. Yang kedua, banyak juga pemerintah tidak pernah mendorong masyarakatnya untuk mereka punya niat, keinginan untuk menimbang dan mengukur bayinya. Jadi ini masalah yang sangat kompleks yang perlu diterapi. Dan karena itu setelah menjadi gubernur saya melihat, memahami seluruh problem, lalu mengambil langkah-langkah dan mendorong para stakeholder pembangunan untuk mulai bergerak semua, dari gereja, dari pemerintah daerah kabupaten, kecamatan, desa. Kita gerakkan dalam sebuah semangat yang untuk kolaborasi, dan kita bersyukur bahwa hari ini data dari yang ada dalam BPS kita bahwa kita bisa turun di angka 22%. Ya kita, walaupun ada yang lakukan survei, tapi kalau data survei dengan data sensus itu tidak bisa di-compare. Jadi kalau ada orang bilang ini survei kami menyatakan sekian persen, tapi kalau dia di-compare dengan data sensus, surveinya harusnya tidak ada, tidak boleh dipakai karena ada sensus. Sensus itu lebih valid dibandingkan survei. Nah, sensus kami hari ini by name by address dia ada di sekitar 22%. Dan kita harapkan kalau ini dikerjakan dengan baik, teorinya 1-2 tahun ke depan, selama tidak lagi ada kelahiran anak dengan stunting, gejala stunting, berpeluang stunting, maka kita akan menyelesaikan itu. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, bayi atau anak di bawah 2 tahun itu harus mulai diterapi sehingga waktu dia masuk menjadi balita, masuk di 5 tahun, 2 sampai ke 5 tahun itu dia menjadi anak yang sehat. Dan ini karena itu saya minta kepada seluruh kepala dinas kesehatan untuk melakukan penimbangan dan pengukuran pada seluruh bayi-bayi sehingga kita bisa tahu agar kita bisa ambil langkah-langkah tegas. Karena langkah-langkah untuk kepentingan penyelesaian stunting dari pemerintah uangnya banyak, bukan uang tidak ada, uangnya banyak, tapi pemakaian uangnya yang tidak tepat. Nah, karena itu kita mulai merumuskan sehingga dia fokus. Nah, stunting yang kita harapkan ini anak bayi 2 tahun ke bawah itu dapat diselesaikan karena setelah 2 tahun dia tetap akan stunting sampai 5 tahun kemudian baru dia lepas. Jadi karena itu kita berhati-hati sekali, karena kalau dia setelah lewat 2 tahun maka tidak mungkin kita bisa menyelamatkan anak lagi karena pertumbuhannya sudah berjalan dengan baik, pembentukan sel otak dan saraf di otak itu sudah boleh berjalan dan akan sempurna di usia 5 tahun. Nah, kalau gizinya kurang, pertumbuhan kepalanya kurang, maka anak-anak pendek dan otaknya, saraf otaknya terbatas itu akan menyulitkan buat Nusa Tenggara Timur. Harus dipahami bahwa orang pendek belum tentu stunting. Betul. Tapi kalau stunting pasti pendek. Nah, tapi kalau pendek, tapi kalau dia punya saraf di otak, neuron plasticity-nya
100 miliar itu tidak masalah. Tapi kalau dia stunting, tidak mungkin neuron plasticity-nya itu 100 miliar. Pasti di bawah dari itu. Nah, itu akan menyulitkan yang bersangkutan untuk kita mampu untuk mengisi kognisinya dengan baik ke depan menjadi generasi unggul. Itu masalah stunting itu di situ. Jadi kenapa stunting kita berjuang untuk harus menyelesaikan anak-anak ini? Karena ini masalah kecerdasan ke depan. Setuju saya. Kita tidak mungkin untuk membuat Indonesia emas dengan generasi emas kalau stunting lahir dari stunting. Karena apa? Masalah di mana? Karena dia tidak memiliki neuron plasticity, sel sarafnya itu tidak mungkin mencapai 100 miliar. Dan rata-rata manusia normal itu sel sarafnya 100 miliar. Tapi kalau dia hanya memiliki sekitar 10 miliar dan kemampuan untuk bergerak di situ, menghubungkan saraf ini paling maksimal ada di 100.000 atau sekitar 1.000, 2.000, maka begitu Anda ngomong sama seseorang dengan neuron plasticity ataupun sel sarafnya itu cuma 10.000, kalau sambungannya cuma 1.000, maka Anda bicara sehebat apa pun menjelaskan, dia hanya melihat, mengangguk tanpa memahaminya. Itu kenapa beratnya kita harus menyelesaikan stunting. Jadi pertanyaan tadi itu sangat mendasar dari kehidupan pembangunan manusia di Nusa Tenggara Timur. Dan karena itu kami mendorong terus. Saya sebagai gubernur bahkan mendorong kepada gereja, kepada tingkat desa, untuk mereka mengecek siapa yang sedang berada dalam posisi untuk hamil di desa. Jadi kita mesti menanyakan itu, bagaimana seseorang bisa hamil. Saya selalu ganggu dengan teman-teman kepala desa, kalau mereka lagi buat jangan kau cek, tapi kalau umpama mereka hasil, kamu tanya. Karena kalau dia ternyata yang bersangkutan itu datang dari remaja putri yang dia malu karena terjadi hubungan-hubungan di luar pernikahan dan mereka anggap malu dalam keluarga, itulah yang menjadi masalah paling besar di NTT hari ini. Stunting itu datang daripada remaja putri yang kita ada kesalahan melakukan hubungan bebas lalu tidak bertanggung jawab. Dan karena itu perlu pendampingan dari gereja, orang tua untuk ini tidak boleh dipersalahkan kepada mereka, dididik, dibina, dan kita akan berpartisipasi di sana bersama pemerintah untuk dia tidak melahirkan generasi yang akan menyulitkan pemerintah. Karena itu yang kenapa itu penting sekali, dan pertanyaan yang tadi disampaikan itu sebuah masalah yang sangat sangat krusial dan mendasar dalam pembangunan sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur. Betul. Saya sangat setuju dengan Pak Gub ya, regulasi sudah ada nih, tapi bagaimana untuk yang di daerah, para pemimpin-pemimpin daerah ini bergerak dengan lebih benar, lebih baik, lebih cepat dan gesit untuk menangani stunting. Tapi satu hal yang perlu kita syukuri bahwa sudah 20% ini luar biasa. 22. Wow, luar biasa 22%. Ya tetap saja masih ada 93.000 anak lebih yang masih stunting. Ya, ini PR besar bagi kita juga untuk lebih memperbaiki untuk angka stunting kita jauh lebih baik. Tapi saya percaya bahwa ke depan pasti akan lebih baik, karena semenjak Pak Gub menjadi gubernur, untuk Kelor ini terus digencarkan dan ternyata efeknya juga luar biasa. Sampai bisa 22% ini juga salah satu manfaat dari Kelor. Benar ya Pak Gub ya? Wow. Kita akan lanjutkan lagi dengan pertanyaan berikutnya. Kali ini dari Ibu Eda.